kita membawa Al-Quran gitu. Boleh kita membawa Al-Quran di Boleh. ayat Al-Kafirun ayat ke-6. Anda tahu apa itu ayat? Apa bunyinya? Lakum dinukum, kalau nggak salah ya. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Baik. Oke? Lalu Kenapa? ada apa dengan ayat itu? Ya, kenapa Anda membawa kitab kita gitu cara Oh, benar? baik. Di situ kan Baik. tertulis Sekarang kan? saya tak baik. Ya, saya tahu, nggak perlu diulang. Anda tahu nggak sebab turun ayat tersebut kenapa? Apa? Sebab turun ayat lakum dinukum waliyadin itu kenapa? Ya kenapa itu? Gara-gara apa? Gara-gara Coba Anda baca Al-Kafirun itu kan ada 6 ayat. Baca ayat sebelumnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Karena apa? Ayat sebelumnya menceritakan orang di luar agama Islam ganggu Islam. Tuh bang. Dia menawari Nabi Muhammad. Hai Muhammad. Ya kata dia. Kami seminggu menyembah Tuhanmu. Lalu kamu seminggu menyembah Tuhan kami. Ada penawaran dari di luar agama Islam kepada Nabi kami agar Nabi kami menyembah Tuhan mereka. Dan mereka juga menyembah Tuhan kami. Gantian, seminggu Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka, seminggu mereka menyembah Tuhan Islam. Maka dari itu tegas jawaban Islam. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan pernah ganggu kami juga akan mengganggu kamu gitu. Karena Islam ya diganggu duluan, maka apa? Maka kita jawab tegas lakum dinukum waliyadin. Jadi ayat itu bang, ya turun ayat itu karena Islam diganggu duluan oleh di luar agama Islam. Tuh. Oh gitu. Iya. Itu makna dari ayat itu. Jadi biar Anda tahu, lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Lalu ngapain kau bawa kitab kami? Ya, Karena gitu. apa? Kenapa saya membawakan kitab Anda, Bang? Karena satu, ya, di dalam kitab Anda mencatut nama Tuhan saya. Kalian sendiri yang ganggu Islam duluan. Allah ada di dalam sini. Terus namanya apa nih bang? Alkitab. Abang tahu nggak Alkitab ini apa? Alkitab ini nama lain Al-Quran kami. Dicatut oleh Kristen dan Katolik. Lalu dinamakan kitab mereka Alkitab namanya. Padahal Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran kami. Kalian sendiri yang mengganggu agama Islamnya gitu. Makanya saya bawakan kitab kalian karena apa? Kalian sendiri yang mencatut. Ya, mencatut apa? Istilah-istilah Islam. Jadi kalau hanya untuk didiskusikan nggak apa-apa bang. Yang jelas kan kalau kita bawa kitab kan ada data. Bukan berarti harus menghina gitu. Tapi saya tanya tentang toleransi ini boleh nggak tadi? Tadi kan Anda bawakan Quran Surah Al-Kafirun. Ya. Saya mau tanya, melalui kitab Anda yang saya bawakan tadi, coba Anda buka 2 Yohanes 1 nomor 10 tadi, Bang. Saya lagi nggak bawa Alkitab, Bang, tapi Bang. Ya udah, saya yang bukakan, Anda yang baca ya. Iya. Nih.
Coba Saya mau mengepas. tanya, gimana penjelasannya gitu. Hmm. Ini kitab Anda ya, 2 Yohanes 1 nomor 10. Itu kitab apa? Jikalau seseorang, Mm-mm. Kristen apa itu? Kristen Katolik apa Ortodoks itu? Dua-duanya ada. Dua-duanya Mau ada. Katolik atau Protestan ada dua-duanya ayat ini. Oh, ada Oke? dua. Sama ya? Mm-mm. Sama. Ah, nih, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah, ini saya mau tanya, gimana Bang toleransinya? Karena apa? Anda diajarkan untuk apa? Tidak boleh menerima di rumah Anda selain Katolik atau Kristen. Oh, gitu. Hmm. Terus gimana lagi, Bang? Iya, gimana? Di mana toleransinya gitu ajarannya ini? Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Kalau saya ke rumah abang, nggak boleh saya masuk ke rumah. Harus diusir saya, karena saya Islam. Ah, gitu. Hmm. Enggak diusir juga gitu. Dan jangan memberi salam kepadanya. Nggak boleh nih abang terima saya di dalam rumah abang. Maksudnya memberi salam itu gini loh, Bang. Abang mengucapkan Assalamualaikum. Masa kita jawab Hmm. Waalaikumsalam? Kita kan ini Kristen kan? Itu maksudnya gitu, Bang. Gitu. Ya, jangan menerima dia di dalam rumahmu. Gimana? Jangan menerima di rumahmu. Ah, Gimana ya? Gimana tuh? Makanya. Kayak gimana? Jangan kamu terima di dalam rumahmu. Coba pikir. Di mana toleransinya kayak gitu? Masa saya yang Islam nggak boleh masuk rumah abang? Kayak gimana? Di mana ajaran toleransinya? Ah, Masuk dalam hal apa? Dalam bertamu gitu. ya dalam hal apa? Dalam hal apa di dalam sini? Dalam hal ajaran yang berbeda. Gitu. Ya masuk hal apa dulu? Kalau bertamu aja welcome aja mah kita mah. Iya. Tapi kitab Anda menuliskan kayak gitu. Macam mana? Ayo, kitab Anda yang menuliskan kayak gitu. Ya Kristennya welcome aja, betul. Tapi kitab Anda isinya kayak gitu. Ya, gimana ajarannya yang kayak gitu? Hmm. Nah itu Bang, jadi kalau untuk masalah toleransi, ya kita Islam diajarkan sejak kecil. Bahkan kita disuruh untuk apa? Berbuat baik kepada Kristen di luar agama Islam. Bukan cuma Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Bagi mereka yang tidak memusuhi Islam. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang di luar Islam yang mereka tidak memusuhi Islam. Nah tuh ajaran toleransi, kami disuruh baik dan adil sama Anda semua. Gitu. Ada lagi Bang, ada lagi selain Al-Kafirun ayat 6 tadi. Kira-kira ada ayat Al-Quran apa yang menurut Anda janggal atau yang ada di benak Anda selama ini Anda dengar gitu tentang Al-Quran saya? Al-Kafirun apa lagi ya? Sama surat apa tuh? Lupa pula aku. Cuma satu itu sih, Bang. Yang ayat ke-6 itu Al-Kafirun aja sih menurutku. Iya Kayak iya abang iya iya. Ya yang jelaskan saya jelaskan dan Anda udah ngerti gitu. Kenapa ada ayat tersebut? Kan gitu. Oke, Bang? oke. Ah, Itu oke. Ya kalaunya ada lagi silahkan nanya. Kalaunya nggak ada lagi ya mungkin Anda mau bertanya yang lain silahkan juga di luar Al-Quran boleh.
Atau ya Anda memberikan waktu dengan yang di bawah antri gitu. Ada sih, tapi abangnya takut marah gitu aku tanya gitu. Nggak pernah saya marah bang kalau orang nanya ngapain? Ini agak rasis Ngapain bang. saya marah? Hah? Ini agak rasis pertanyaannya. Takutnya nanti Nggak kita apa-apa. nista agama abang apa Nggak. yang nista. Kalau bertanya nggak ada nista. Nanti saya jelaskan. Nah, keluarin aja apa yang dituduhkan terhadap Islam. Mau mungkin agak kasar menurut Anda silakan. Aku mau bertanya ini aja. Ustadz gitu, Hmm. bertanya Ustadz bang. Ustadz di luar sana gitu. Kenapa Hmm. mainkan cabul gitu? Nyabuli apa ya? Nyabuli santriwatinya gitu. Apakah itu bagus bang menurut Oh, gitu? Apakah itu bagus di baik, Islam? Ya. baik. Jadi gini Mm-mm. bang, ya. Ah, Mm-mm. saya rasa semua agama termasuk Islam menganggap kelakuan tersebut salah. Betul nggak? Salah kan? Nggak cuma Kristen, Islamnya pun Bang, menganggap aku hal lihat. itu salah. Gitu. Karena ada ayatnya kayak gini, Bang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Mendekati aja kagak boleh, apalagi melakukan. Sampai ya mohon maaf kan banyak terjadi di Indonesia nih. Pemimpin A, ya Ponpes A mencabuli santriwatinya kan kayak gitu. Ah, itu Bang, ya. adalah oknum di dalam agama Islam yang mana oknum tersebut menyalahi aturan dan ajaran agama Islam. Ah, Mm-mm. jadi yang seperti itu oknum bang. Ya bukan berarti dari ajaran agamanya. Kalau ajaran agamanya melarang, zina itu dilarang gitu. Ah, jadi seperti itu. Banyak kok bang oknum. Setiap agama itu ada oknumnya. Tapi kalau kita berbicara hal itu ya tentang masalah pencabulan terhadap santriwati, coba Anda lihat di seluruh dunia. Jangan cuma di Indonesia. Islam dengan Kristen itu lebih banyak Kristen korbannya. Coba Anda lihat ke Perancis. Per tahun 2025 korbannya 300.000 bang. Pendeta, pastor itu korbannya 300.000. Bayangkan. Coba Anda ketik di Google. Itu kejadian di Perancis. 300.000 korbannya dari jemaat gereja. 300.000 orang gak sedikit. Kalaunya oknum ustadz tadi, ya oknum ustadz tadi paling satu. Gak habis dia. Santriwatinya satu. Ada yang kemarin paling banyak 12. Saya lihatkan kayak gitu. Cuma 12. Daripada pendeta dan pastor sampai 300.000. Bayangkan. Di luar bang. Ngeri banget gitu. Hmm? Tapi itu kan di luar Indonesia. Tapi ini aku pertanyaan di Indonesia gitu. Ya, coba kalaunya di Indonesia ada juga oknum pendeta yang mencabuli jemaatnya. Banyak, Bang. Nih, Mana ada berita kayak gitu bang? nih, Banyak ustadz, banyak kan ustadz yang banyak. menyabuli santriwatinya gitu. Nih, bentar ya. Nih, Bang. Mana? Coba kita lihat di Indonesia. Ya, per tahun 2020, pendeta di Surabaya diduga perkosa jemaat di bawah umur. Pendeta di Blitar tega cabuli 4 bocah. Oknum pendeta cabuli anak hingga trauma. Pendeta yang cabuli jemaatnya terancam 15 tahun. Indonesia gitu. Nih, inilah oknum pendeta yang cabuli jemaat selama 6 tahun. Weh, langganan gitu loh. 6 tahun langganan ini. Gitu loh. 6 tahun. Banyak bang di Indonesia ya pendeta ya. Apakah ini ajaran Kristen? Ya pasti enggak kan gitu. Ya pasti enggak. Kenapa? Itu adalah oknum dari Kristen. Pendetanya atau pastornya mencabuli jemaatnya yang di bawah umur. Ah gitu. Oke.
Jadi gitu. Jadi kenapa setiap kali Kristen atau Katolik itu bertanya, saya sering memberikan perbandingan terbalik ke agama Kristen atau Katoliknya gitu. Karena apa, Bang? Ya, semua yang dituduhkan kepada Islam itu ada di tubuh Kristen semua. Bayangkan, apa yang dituduhkan kepada Islam itu semuanya telah dilakukan Kristen lebih dulu. Gitu tuh. Nah, ada lagi? Sudah sih, cukup sih. Ya, oke. Gantian yang di bawah. Nah, kalau baik, kalaunya ada pertanyaan lain, Bang Bernard silakan naik kembali nanti gitu ya. Oke? Yoi. Oke. Thank you. Selamat malam. Ya, teman-teman. Oh, kalau saya ya, emang agak ngeri-ngeri sedap sih kalau. Iya, ngeri-ngeri